Assalamualaikum. Oke, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di kelas pembahasan soal-soal yang Miss Dwi udah kasih ke kalian waktu tadi pagi. Oke, ada yang ingat tugasnya? Ingat ya, kita bahas dulu soal yang pertama yaitu soal dari buku 6I ya, 6I ya, halaman 24 tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Sini ya. Oke. Nah, Miss Dwi tadi sudah baca jawaban-jawabannya. Mungkin ada sekitar 18 orang yang sudah mengumpulkan dan Miss Dwi masih tunggu ya buat kalian-kalian yang masih belum mengumpulkan tugas ya. Dan bagus banget itu kisahnya tentang kisah sahabat Rasulullah ya. Ada yang berkisah tentang Uwais Al-Qarni, ada yang berkisah tentang Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan itu bagus-bagus semuanya. Nah, sekarang Miss Dwi juga gak mau kalah sama kalian. Miss Dwi juga bawa sebuah cerita, ya, sebuah cerita, ya dari sebuah buku. Judulnya apa nih? Ya, Berkahnya Air Hujan. Miss Dwi akan bacakan, ya, supaya kalian nanti bisa menerka-nerka juga, ikut menjawab. Nanti kita analisis bareng-bareng unsur-unsur cerita dalam kisah yang ada di sini. Oke? Ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah gemuruh dan kilatan petir tak lagi terdengar, awan hitam yang menggantung di atas langit pun luruh. Hujan turun dengan deras membasahi bumi. Bunda keluar dari dapur dan berkata, "Alhamdulillah, ayo kita berdoa menyambut hujan biar mendapatkan keberkahannya." Oh, ada doanya juga ya Bunda? Benar, selain itu, saat hujan turun, kita dianjurkan untuk banyak berdoa agar mendapat kebaikan. Karena saat hujan adalah salah satu waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, air hujan pun menjadi berkah tersendiri bagi alam ini ya Bunda. Bunda tersenyum. Memang sudah tertulis dalam Al-Quran tentang keberkahan air hujan, nak. Ada dalam surat An-Nahl ayat 10-11. Yuk, coba kita lihat. Zahra mengambil Al-Quran di atas meja, kemudian membaca terjemahannya dengan seksama. Benar, nak. Berkah dan manfaat air hujan sangat banyak bagi semua bagian kehidupan di bumi ini. Di antaranya sebagai kelangsungan hidup manusia, sumber energi, kehidupan hewan dan tumbuhan, bahkan bisa digunakan sebagai obat dan kecantikan. Wah, sebagai obat dan kecantikan. Maksudnya gimana Bunda? Air hujan yang sudah turun lama memiliki berbagai kandungan zat yang sangat baik untuk memelihara kesehatan rambut. Hal ini ternyata membuat air hujan bisa digunakan untuk mempertahankan akar rambut sehingga bisa mencegah masalah rambut rontok. Bunda menjelaskan. Kalau begitu, Zahra boleh main hujan dong, biar rambutnya menjadi sehat. Maunya tuh, seloroh Bunda. Sebenarnya mandi hujan itu boleh atau tidak Bunda? Boleh saja, asal ketahanan tubuh kita sedang bagus. Saat kondisi tubuh kita sedang tidak fit, lebih baik tidak usah mandi hujan. Selain itu, selesai mandi hujan, kita harus segera membersihkan diri dengan sabun mandi yang mengandung antiseptik agar terhindar dari kuman, virus, dan sebagainya. Kemudian, oke Bunda, kalau begitu aku ambil singkong dulu ya Bunda di dapur. Setelah itu aku pengen minum sama teh hangat. Boleh kan Bunda? Boleh. Bunda pun menunggu Zahra mengambil singkong. Setelah itu Bunda meminta Zahra untuk meneruskan membacanya. Nah, Bunda menyuruh Zahra untuk mencari keterangan tentang
hujan. Nah, ini dia. Alhamdulillah, ujar Zahra setelah menemukan halaman informasi yang dicarinya. Oke, selesai. Nah, itu tadi salah satu kisah yang ada di buku ini yang mengisahkan tentang hujan. Nah, kita akan analisis nih sesuai dengan yang diminta di buku. Kita buku 6i halaman 24. Tuliskan unsur-unsur cerita di atas dalam tabel berikut. Jadi cerita yang tadi kita sudah baca, yang teman-teman sudah baca, yang kalian sudah baca, kita akan analisis satu persatu. Oke ya, yang pertama adalah tema. Ya. Nah, apa itu tema? Ya. Jadi tema itu adalah gambaran umum ya atau topik besar yang dibawa oleh cerita tersebut. Misalnya ada yang temanya itu tentang keluarga, temanya tentang bencana alam, temanya tentang keindahan alam, temanya tentang kebesaran Allah, temanya tentang misalnya Uwais Al-Qarni itu temanya tentang berbakti kepada orang tua gitu. Jadi tema besar itu adalah topik yang dibangun oleh cerita tersebut. Nah, kira-kira temanya dalam cerita yang tadi tentang apa? Tentang kebesaran Allah yang tertuang dalam hujan gitu ya. Jadi temanya adalah kebesaran Allah. Nah, kita memang perlu berlatih banget nih dengan banyak baca ya, dengan sering-sering baca dan menganalisis tema dari setiap cerita, karena pasti banget setiap cerita itu berbeda temanya. Tema yang diangkatnya itu pasti berbeda. Ya. Jadi tema itu gambaran umum ya, bukan judul ya, berbeda dengan judul, tapi gambaran umum yang dibawa oleh cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Nah, tokoh itu mudah banget. Pokoknya tokoh itu adalah orang-orang atau karakter yang berada di sebuah cerita itu. Dan pasti sekali ya, kisahnya itu nggak sendiri. Biasanya ya ada lawan mainnya, ada berdua atau bertiga. Nah, di kisah yang tadi, yang tentang dari cerita yang tadi itu ada dua loh karakternya. Yang pertama adalah Bunda, yang kedua adalah Zahra, anak perempuannya Bunda yang tadi diajak ngobrol ya. Oke, gitu. Jadi cukup menuliskan nama-nama atau karakter-karakter yang ada di cerita tersebut. Itu namanya tokoh. Kemudian yang ketiga adalah latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat kejadian, ya, kemudian waktu yang berkaitan dengan tempat kejadian atau waktu, ya, yang terjadi di cerita tersebut. Berarti kalau latarnya, kalau di sini cerita ini adalah latarnya di rumah, kemudian ketika hujan, betul. Kemudian yang keempat adalah pesan atau dalam bahasa yang lain adalah amanat. Jadi apa sih yang mau disampaikan dari cerita tersebut, pasti ada maknanya. Biasanya kalau dalam cerita-cerita itu memang mengandung hikmah. Ya, jadi kita harus pintar-pintar tahu hikmahnya. Nah, hikmahnya adalah kalau dari cerita yang tadi bahwa hujan itu memiliki banyak manfaat dan Allah menurunkan hujan juga agar doa-doa kita juga didengarkan oleh Allah sebagai waktu mustajab terkabulnya doa, gitu ya. Jadi hikmahnya itu. Atau misalnya kalau di cerita-ceritanya Uwais Al-Qarni misalnya, berarti kita itu hikmahnya harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua sebagaimana Uwais Al-Qarni. Itu ya penjelasan untuk tugas di halaman 24 buku tematik 6i. Dan untuk PR paten USBN yang IPA yang pakai 3, Miss Dwi akan langsung kasih jawabannya ya di grup WhatsApp. Oke, Miss Dwi sangat senang lihat tugas-tugas kalian yang kalian kirim ke Miss Dwi, khususnya yang bantu-bantu orang tua. Ya, good job. Ya, sampai ketemu lagi di tugas yang akan datang. Ya, jaga diri baik-baik di rumah. Assalamualaikum.